Di kota yang penuh misteri, Alexa, seorang gadis cantik berusia 24 tahun, baru saja merayakan hari ulang tahunnya yang ke-24. Surprise! Selamat ulang tahun Alexa Develope. Kebahagiaan terpancar dari wajah cantik gadis yang berambut coklat panjang bergelombang itu. Namun, di balik semua senyum itu, masih ada kecemasan dan kebingungan yang Alexa rasakan di setiap kali dia berdiri di depan cermin. Bayangan dirinya yang asing, tetapi tak sepenuhnya dirinya, selalu menghantuinya. Wajah itu tampak seperti dirinya, tetapi berasa berbeda. Sean, kekasih yang selalu ada untuknya, membuat Alexa sedikit demi sedikit mampu menata hidupnya yang penuh lika-liku. Walaupun hubungan mereka nampak penuh keanehan, kekacauan, dan seperti orang yang tidak saling kenal pada saat-saat tertentu, karena kepribadian ganda yang mereka miliki terkadang muncul di saat yang tak terduga. Namun, hal itu tidak membuat hubungan mereka renggang, karena mereka mampu saling memahami dan mau menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lainnya. Namun, di sisi lain di pinggiran kota, nampak sebuah rumah besar yang tidak terawat. Seseorang laki-laki duduk di sudut rumah dengan penerangan yang seadanya, membuat kondisi rumah itu semakin horor. Ya, 17 tahun yang lalu rumah itu menjadi saksi kebrutalan seorang psikopat pembunuh berantai yang menculik dan membunuh gadis-gadis kota yang salah satu dari korban tersebut yang selamat bernama Sarah. Dulu Daniel begitu terobsesi dengan Sarah dan menculiknya. Tetapi Alec berhasil menyelamatkannya. Bahkan Sarah dan Alec menikah dan memiliki 2 orang anak kembar, yaitu Alexa Developa dan Alexa Develope. Kejadian tragis 17 tahun yang lalu itu akhirnya meninggalkan luka dan menjadi sepenggal memori yang hilang dari ingatan Alexa bersaudara. Dengan tatapan kosong dan senyum dingin, Daniel memandang foto seorang gadis cantik bermata abu sahdu dengan rambut berwarna coklat panjang bergelombang di tangannya, sambil berkata, "Aku kembali, Sarah." Dalam upayanya membalas dendam atas masa lalu yang kelam, Daniel mulai merencanakan sesuatu yang mengerikan. Ia mengincar Alexa sebagai target berikutnya. Namun, Daniel adalah seorang yang cerdas dan licik. Ia tahu bahwa untuk mendekati Alexa, dia harus bermain dengan hati dan pikirannya. Daniel mulai dengan langkah yang penuh tipu daya. Ia menyusup ke dalam kehidupan Alexa dengan identitas palsu, mencari tahu lebih banyak tentang rutinitas dan lingkungan tempat tinggalnya. Ia bahkan berpura-pura menjadi seorang tetangga yang ramah. Selama beberapa bulan, dia memantau setiap langkah Alexa. Daniel memulai langkahnya dengan merubah semua penampilan dan identitas dirinya agar ia bisa masuk ke kehidupan Alexa melalui Sean, kekasih Alexa. Karena Daniel ingin menggunakan Sean untuk menghancurkan Alexa, Daniel mulai melakukan pendekatan bisnis dengan Sean, dan Daniel sangat ahli dalam hal tipu daya dan manipulasi pikiran dan perasaan seseorang. Sehingga tidak butuh waktu lama, Daniel dan Sean menjadi rekan bisnis yang sangat dekat. Bahkan untuk hal-hal di luar masalah pekerjaan seperti hubungannya dengan Alexa yang akhir-akhir ini menjadi rumit, juga Sean ceritakan, meminta saran Daniel dalam penyelesaiannya. Hal ini dimanfaatkan betul oleh Daniel untuk melancarkan rencana jahatnya. Tapi ada hal yang Daniel tak ketahui, bahwa Sean bukanlah orang normal pada umumnya, karena sifat dingin dan arogannya adalah sisi lain dari diri Sean yang sebenarnya. Menggunakan pengetahuannya tentang masa lalu Alexa dan trauma yang dialaminya, Daniel mulai memanfaatkan kepribadian ganda Alexa. Dia tahu bahwa Alexa seringkali lemah terhadap dirinya, dan dia mulai memanipulasinya melalui pesan-pesan misterius dan hadiah-hadiah aneh yang dikirimnya ke rumah Alexa. Sean, sang kekasih, mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan Alexa, dan Alexa pun merasa Sean semakin jauh darinya. Alexa tidak lagi menjadi prioritas Sean. Sean sering menghindar dan menjauh dari Alexa. Hal ini menjadi pemicu pertengkaran-pentengkaran di antara mereka. Bahkan Daniel dengan terang-terangan membawa gadis lain di beberapa acara pertemuan. Daniel yang mengetahui semua itu berusaha memecah hubungan antara Alexa dan Sean.
menghasut ketidakpercayaan di antara keduanya. Alexa merasa semakin terjebak dalam labirin misteri yang diciptakan oleh Daniel. Dia merasa semakin terasing dari dirinya sendiri dan ketakutan. Sementara itu, Daniel terus bermain-main dalam upayanya menguasai pikiran Alexa. Dia secara perlahan mulai menguasai pikiran dan emosi Alexa, menjadikannya seolah-olah terjebak dalam alam bawah sadar yang tak terpecahkan. Di balik semua perubahan sikap Sean yang semakin khawatir dengan perubahan drastis dalam perilaku Alexa, mencoba untuk menahan diri dan berharap Alexa bisa bertahan sedikit lagi sampai dia bisa menjebak Daniel dalam perangkapnya. Ternyata, selama ini Sean mengetahui rencana jahat Daniel untuk memanfaatkan dirinya guna mencelakakan Alexa. Sean yang pembisnis handal tidaklah semudah itu untuk didekati, dan sebelum dia bekerja sama dengan Daniel, rekan bisnis atau siapa saja, Sean sudah mencari tahu informasi Daniel sebelumnya, dan betapa terkejutnya Sean setelah mengetahui siapa Daniel sebenarnya. Sean membiarkan dirinya mengikuti alur permainan Daniel sampai dia menjalankan rencananya sendiri, walau harus mengorbankan perasaannya dan menyakiti perasaan Alexa. Sean berusaha untuk mengambil alih perhatian Daniel agar fokus pada dirinya dan Daniel bisa lengah serta tidak melukai Alexa. Tapi Daniel bukanlah lawan yang mudah. Dengan kepintarannya, Daniel bisa mengetahui rencana Sean dan akhirnya menculik Alexa. Alexa disekap di rumah yang dulu tempat Daniel menculik Sarah. Dalam ruangan gelap itu, Daniel akhirnya menceritakan semua tentang masa lalu Alexa. Alexa merasa dunianya runtuh. Kenangan masa lalunya mulai sedikit dan samar terlintas di pikirannya. Dalam keterpurukannya itu, Alexa mencoba mengendalikan dirinya sendiri dan mencoba melawan dengan cara yang halus. Alexa dengan cerdik mulai berperan seperti masih dalam pengaruh Daniel, sehingga Daniel tidak menyadarinya. Di rumah itu, Alexa secara tidak sengaja menemukan sebuah telepon tua di sudut rumah Daniel, dan diam-diam mengambil telepon tua itu dan memperbaikinya. Tanpa Alexa ketahui bahwa 23 tahun yang lalu, telepon itu adalah telepon yang pernah digunakan ibunya Sarah untuk memberi kode rahasia ke polisi dan menyelamatkan dirinya dari penyiksaan Daniel ketika dia masih remaja. Alexa dengan kepintarannya menggunakan telepon ini untuk mengirim kode rahasia melalui pesan singkat ke Sean. Kode ini adalah cara dia memberitahu Sean bahwa dia dalam bahaya dan membutuhkan bantuannya segera. Sean menerima pesan tersebut dan menyadari bahwa dia harus segera bertindak. Daniel bukanlah lawan yang mudah, tapi dia adalah seorang psikopat kejam dan sangat ahli dalam membaca sifat seseorang, apalagi orang seperti Alexa yang berada dalam tekanan. Saat Daniel mengambil alih permainan Alexa, Daniel segera ingin melenyapkan Alexa dengan membawanya ke suatu tempat di tepi jurang. Dengan sekuat tenaga Alexa melawan, tapi apa daya tenaga Alexa tidak mampu melawan dan Alexa terdorong ke dalam jurang yang di bawahnya mengalir sungai yang cukup dalam. Alexa yang terjatuh ke dalam sungai dari ketinggian merasa sudah tidak mampu bertahan lagi di dalam air dan mulai tidak sadarkan diri. Tapi di antara ketidaksadarannya, dia melihat sosok gadis berwajah sama seperti dirinya datang dan menariknya ke permukaan air dan menyadarkannya. Dan bertepatan pada saat itu, Sean juga terjun dari atas tebing untuk menolongnya. Sean yang menerima kode-kode rahasia Alexa tiba tepat pada waktunya untuk menyelamatkan Alexa. Sean dengan gerakan berani berhasil menahan Daniel dan perkelahian pun tidak dapat dihindari. Sean yang cemas akan Alexa yang terjatuh dari jurang tidak mau membuang waktu untuk melumpuhkan Daniel. Bahkan pihak kepolisian yang ada datang di belakang Sean segera meringkus Daniel yang sudah terkapar di tanah. Para petugas polisi yang datang segera menahan Daniel dan memberi pertolongan medis kepada Sean dan Alexa. Sean dan Alexa segera dibawa ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut. Akhirnya Daniel kembali dalam tahanan polisi, tetapi kali ini dalam keadaan yang sangat lemah dan penuh luka. Dia akan menghadapi konsekuensi atas semua perbuatannya, termasuk pembunuhan orang tua Alexa dan saudara kembarnya, serta upaya penculikan terhadap Alexa.
Meskipun cedera mereka parah, Sen dan Alexa memiliki kepuasan bahwa mereka telah berhasil menjebak Daniel dan mendapatkan keadilan yang selama ini mereka cari. Pagi hari yang cerah, Alexa bangun di atas ranjang rumah sakit dan merasa memori-memori masa lalu yang hilang mulai terkumpul satu persatu. Dia merasa seperti ada sesuatu yang berbeda pagi itu. Ketika ingatannya masih mengambang, dia melihat dua sosok orang muncul di ujung ranjang. Mereka adalah sosok ibu dan ayahnya yang telah lama tiada, dan seorang gadis persis dirinya, yaitu Alexa Depelova, saudara kembarnya. Mereka muncul dalam cahaya hangat tanpa bahagia dan damai. Mereka tersenyum pada Alexa dengan penuh kasih sayang. Ibu mereka berkata, "Kami selalu bersamamu sayang, kami bangga padamu." Ayah mereka menambahkan, "Dan jangan lupa pada saudara kembarmu Alexa Depelova. Dia selalu bersamamu dalam setiap pantulan cermin yang kau lihat." Ketiga sosok itu mengucapkan kata perpisahan dengan tulus, berharap agar Alexa hidup baik dan bahagia bersama Sen. Mereka memberikan kekuatan dan dukungan kepada Alexa dan kemudian dengan senyum yang hangat mereka menghilang perlahan. Alexa merasa seperti beban besar telah terangkat dari hatinya. Dia tahu bahwa meskipun fisik mereka telah tiada, mereka selalu ada dalam semangat dan kenangannya. Dan dengan keyakinan ini, dia bersiap untuk memulai hari yang baru dengan harapan untuk masa depan yang cerah bersama Sen. Sen masih belum sadarkan diri. Alexa duduk di samping ranjangnya menangis dengan penuh perasaan cinta, dan Alexa berkata dengan suara penuh haru, "Bangunlah Sen, jangan biarkan aku sendiri, aku membutuhkanmu." Air mata terus mengalir di pipinya saat dia berbicara dengan penuh kasih sayang. Kekuatan batin yang telah terbentuk antara Sen dan Alexa selama perjalanan mereka bersama-sama memancar dalam momen ini. Sen tiba-tiba membuka mata dengan lembut dan tersenyum kepada Alexa. Mata mereka bertemu dan dalam tatapan itu terdapat ungkapan cinta yang mendalam. Sen menggenggam tangan Alexa dengan lemah, menguatkan dirinya sendiri dan berkata dengan lembut, "Aku di sini, Alexa. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Alexa yang sudah begitu khawatir merasa lega dan bahagia melihat Sen kembali sadar. Mereka berdua tahu bahwa kekuatan cinta dan tekad mereka telah membantu Sen bangkit kembali. Momen ini menguatkan ikatan mereka dan memberikan mereka keyakinan bersama. Mereka bisa mengatasi segala rintangan yang datang dalam hidup mereka.